Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video pembelajaran kali ini, yaitu kita akan membahas kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang buku pengayaan atau non-fiksi. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu buku pengayaan, pengertiannya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, butir-butir yang penting itu apa saja, terus ciri-ciri kebahasaannya seperti apa ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau non-fiksi. Nah, perlu diketahui kira-kira kalau menurut kalian hal apa saja sih yang harus ada di dalam menyusun laporan itu, terutama dalam buku pengayaan ini. Yang pasti yang satu pertama adalah tentang identitas buku. Ya. Identitas buku perlu dicatat agar pembaca mengetahui referensi buku tersebut. Jadi seperti judul bukunya seperti apa, pengarangnya siapa, penerbitnya dari mana, tahun terbitnya, beserta cetakannya ini yang keberapa, harga bukunya jika perlu bisa ditampilkan, jumlah halamannya berapa, dan yang kedua yaitu manfaat atau materi isi buku. Jadi isi buku bisa kalian ringkas di sini agar informasi lebih mudah diingat dan dapat memotivasi pembaca lain agar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isi materi lengkap di dalam buku tersebut. Jadi bisa diringkas atau dirangkum isi bukunya itu seperti apa. Berikutnya format buku. Format buku menentukan ketertarikan pembaca pada isi buku. Seperti kalian bisa menampilkan sampul bukunya itu seperti apa, apakah menarik, ya, tampilan di dalam bukunya seperti apa, apakah di dalam gambar-gambar di dalam buku itu ada mendukung, menyesuaikan dengan isi bukunya. Nah, kalian di situ bisa memberikan pernyataan terkait format buku tersebut. Berikutnya yaitu penyajian materi atau isi buku. Ya, penyajian materinya di sini kalian otomatis harus bisa menyusun kalimat dengan menarik, terutama dalam menyampaikan isinya itu seperti apa. Berikutnya bahasa yang digunakan. Nah, otomatis kalau bahasa ini ketika kalian menyusun sebuah laporan minimal harus sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, ya, terutama yang bahasa yang lugas, logis, menarik dan mudah dipahami oleh para pembaca nantinya. Berikutnya kalian bisa mengungkapkan kelebihan buku. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi sebuah buku pasti akan memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembacanya. Jadi mau nggak mau kalau kalian ingin menyatakan kelebihan atau kelemahan itu harus menuntaskan dulu bukunya yang kalian ingin bahas. Terus berikutnya ada kelemahan. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Kalian juga harus bisa memberikan penilaian kekurangannya itu seperti apa. Apakah di sini sudah memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembacanya? Apakah isinya bisa dipertanggungjawabkan? Apakah di dalam buku tersebut itu menimbulkan pro dan kontra pada pembahasannya? Nah, itu harus kalian bisa cermati. Terus berikutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini adalah
daftar rujukan informasi lain yang kalian gunakan dalam membuat sebuah mencari butir-butir penting yang ada di dalam buku tersebut. Ya, jadi juga ada kesimpulan juga. Sebelum daftar pustaka tadi, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata buku ini sangat-sangat bagus dalam penulisannya, sangat-sangat sederhana agar bisa mudah dipahami. Bagus, buku ini sangat-sangat detail sekali dalam menyampaikan informasi. Nah, kalian di situ harus bisa menyatakan kesimpulan dari semua buku tersebut. Berikutnya yaitu membuat langkah-langkah suatu butir-butir penting dari buku pengayaan. Yang pertama, kalian pasti harus mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. Jadi bisa tiap bab, bisa tiap pembahasan itu kalian harus tahu pembahasannya seperti apa. Berikutnya, mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Jadi nggak boleh ketika bab 1 ditaruh di tengah-tengah dan lain sebagainya. Jadi harus tersistematis, ya, harus urut. Yang ketiga yaitu menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jadi kalian setelah menemukan inti-inti dari setiap pembahasan, kalian harus bisa membuat kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Terus baru menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi satu tulisan secara utuh. Contohnya, nah ini contoh sebuah laporan butir-butir penting dari sebuah buku pengayaan. Tips dan trik jago main Rubik judulnya. Jadi kalian harus tadi ya, yang pertama menyertakan identitas buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, cetakannya, tebalnya, kalian bisa sertakan di situ. Nah, ini jadi kalian di situ bisa memberikan sebuah gambaran secara umum atau ringkasan atau rangkuman dari buku tersebut, terus memberikan kekurangan kelebihannya di kalimat yang di paragraf yang terakhir. Kalian bisa lihat di situ, buku ini mempunyai banyak gambar yang menarik, penjelasannya lebih terperinci dan jelas, serta dapat indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti dan seterusnya. Itu berarti masuk ke kelebihan buku. Terus kekurangannya di situ juga disertakan, masih terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti dan tidak terindeks pada bagian indeks. Jadi seperti itu contoh singkat dari sebuah laporan butir-butir buku pengayaan. Nah, nanti kalau ingin lebih tahu lagi contoh-contoh lebih banyak lagi, kalian bisa lihat modul yang sudah disertakan dalam video pembelajaran ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi tentang menyusun laporan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan, kalian bisa tanyakan ke guru mata pelajaran kalian masing-masing sesuai kelas kalian. Jadi untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah, tetap diberikan kesehatan tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.